kita ke kriteria divergen, kita ke kriteria barisan untuk limit ya. Nah, misalkan fungsi f ini dari A yang dipetakan ke R dan C adalah titik klaster dari A, maka dua sifat ini itu saling ekuivalen. Yang pertama adalah limit f itu sama dengan L untuk X yang mendekati C. Nah, yang kedua adalah untuk setiap barisan X di A yang konvergen ke C, Xn tidak sama dengan C ya, untuk setiap n elemen dari bilangan asli, maka barisan dari fungsinya, barisan fxn ini konvergen ke L itu. Nah, sebagai contohnya ini, jika barisan X itu konvergen ke C, maka barisan X kuadrat itu konvergen ke C kuadrat. Dengan kriteria barisan, misalkan hx-nya ini kita definisikan sebagai x kuadrat. Nah, ini tuh dia mempunyai limit. Nah, limit hx-nya untuk x yang mendekati C itu adalah sama dengan ini. Dari mana? Ini hx-nya kita ganti dengan x kuadrat ya, sesuai dengan definisinya ini. Nah, limit x kuadrat di mana x-nya ini mendekati C, ini adalah sama dengan C kuadrat. Tuh. Dah? Paham ya? Oke, kita lanjut ke kriteria divergen. Gitu. Nah, yang pertama adalah L ya. L ini adalah elemen dari bilangan real ya. L adalah bukan limit dari suatu fungsi pada suatu titik C. Itu adalah limit dari suatu fungsi. Itu di halaman ini ya, 102 ya. Oh, ini kita bisa tambahin nih. Misalkan A subset dari R. Nah, F ini fungsi dari A ke R dan C ini adalah elemen dari R, di mana C-nya ini adalah cluster point ya, titik cluster dari A itu. Nah, yang pertama adalah L itu bukan limit dari suatu fungsi pada suatu titik C. Itu kita bisa tuliskan ini ya. Limit f itu tidak sama dengan L untuk x yang mendekati C itu. Nah, yang kedua adalah terdapat barisan x, ya kan? Ini kan kebalikan dari ini ya. Ya kan? Ini kalau ini adalah ini yang kedua ya. Terdapat, ya kan, ini untuk setiap ini terdapat barisan x di mana barisan x-nya ini dia konvergen ke C, ya kan. Xn-nya ini tidak sama dengan C untuk setiap n elemen dari bilangan asli, sedemikian sehingga ya barisan fxn-nya ini tidak konvergen ke L itu. Nah, kalau ini kan untuk setiap barisannya konvergen ke C, maka barisan fxn-nya ini konvergen ke L. Nah, kalau di sini terdapat suatu barisannya itu konvergen ke C, tetapi barisan fxn-nya ini dia tidak konvergen ke L itu. Nah, contohnya gimana? Nih ya. Contoh. Nah, kita tahu ya bahwa limit dari super X ya dengan X ini menuju ke 0, ada nggak limitnya? Nggak ada kan? Limit super X dengan X mendekati 0 itu kan tidak ada. Tidak ada. Nah, kita akan buktikan itu. Jadi di sini adalah kita harus pilih barisannya itu, dipilih. Nah, kita akan buktikan ini ya, contoh adip ya, akan dibuktikan ini, dipilih barisannya ya, xn adalah sama dengan barisan super n untuk setiap n elemen dari bilangan asli itu.
Hmm. Ya, terus ini ya kita udah dipilih ini. Dan kita tahu ya bahwa barisan ini dia konvergen ke ini ya. Jadi kita pemilihan barisannya itu harus yang barisannya itu konvergen ya. Jadi di sini dipilih suatu barisan di mana barisan ini konvergen ke C itu. Dipilih barisannya ini. Maka limit dari barisan seper n ini adalah sama dengan 0, atau kita bisa tuliskan ini ya, seper n ini konvergen ke 0 itu. Nah, akan tetapi fxn-nya berarti apa? Fxn-nya ya. Kalau di sini ya, ini kan limit dari suatu fungsi ya. Ini kan fx-nya. Fx-nya adalah seper x. Berarti kalau fxn berarti adalah ini dia kan fx sama dengan 1 per x. Berarti ini 1 per dari xn-nya apa? Ini seper n. Dah? Paham belum? Fx itu kan didefinisikan seper x. Ya. Berarti kalau fxn berarti kan 1 per xn kan? Nah, xn-nya adalah seper n. Ini adalah xn-nya. Kan kalau fx itu 1 per x. Jadi kalau fxn berarti 1 per xn, di mana xn-nya adalah seper n. Dan ini kan adalah sama dengan n. Itu. Maka barisan fxn, nah ini kita kan ini sama dengan apa? Barisan n kan? Kelihatan nggak? Nah ini kan. Nah kita tahu kalau ini barisan n kan barisan bilangan asli, dia divergen itu. Kenapa? Karena apa divergen? Karena ini adalah barisan yang tak terbatas kan? Tak terbatas itu. Karena nih ya, karena barisan fxn-nya ini dia tidak ini ya sama dengan barisan n, di mana barisan n ini dia tidak terbatas, maka barisan fxn ini dia barisan yang divergen. Ini barisan divergen. Bisa ya? Dah, tuh terbukti bahwa nanti limit dari seper x dengan x mendekati 0 ini tidak ada. Itu kalian membuktikannya pakai ini. Dah. Oke, yang selanjutnya contoh yang lain. Nah ini limit tadi apa? 1. Ya udah ini 2 ya. Jadi limit seper x kuadrat, dimana x-nya ini dia mendekati ke 0. Ini juga tidak ada ya, dimana x-nya ini lebih besar dari 0 ya kan. Ini juga tidak ada. Kita akan tunjukkan ini. Berarti yang pertama apa? Dipilih barisannya kan? Dipilih barisannya itu adalah 1 per apa? Yang kita udah tahu bahwa barisan itu dia konvergen ke sesuatu ya. Misalkan adalah seper n. Ini. Maka ini ya barisan ini, barisan xn-nya ini kan dia konvergen ke 0. Itu. Terdapat suatu barisan yang mana barisan tersebut konvergen ya, konvergen ke C. Nah, terus tetapi fxn-nya apa?
fxn-nya berarti sama dengan ini ya, ini kan fx-nya, fx berarti 1 per xn kuadrat kan, xn kuadratnya kan ini adalah xn ya, 1 per n kuadrat atau sama dengan n kuadrat, ya kan. Maka fxn-nya, ya kan, barisan fxn-nya ini adalah sama dengan ini barisan n kuadrat. Nah, ini kan juga sama, dia tidak terbatas. Tidak terbatas. Jadi barisan fxn, ya kan, ini adalah barisan divergen. Tuh. Bisa ya untuk contoh-contoh yang lainnya gitu. Bu, apakah ini pemilihannya tadi kan udah 1/n ya, yang contoh pertama, ini juga 1/n. Nah, kalau ini yang lainnya gimana? Boleh, asalkan barisan tersebut itu konvergen ya. Ini kan terdapat suatu barisan yang konvergen ke C, konvergen ke tertentu, tetapi nanti di sini dia tidak konvergen itu. Yaudah, misalkan aja ini ya. Misalkan dipilih xn-nya adalah sama dengan 1 per n kuadrat. Ya mirip-mirip ya. Ya, atau contoh yang lain juga bisa. Dan kita tahu ya bahwa barisan ini ya kan, dia kan konvergen ke 0 juga, sama. Jadi nanti ini jadinya apa? fxn-nya adalah 1 per ini ya. Di sini dia x kuadrat. 1 per x kuadrat itu adalah fx-nya. Jadi kalau fxn berarti kan 1 per xn kuadrat. Xn kuadrat berarti ini 1 per n kuadrat di kuadrat kan. Dalam hal ini adalah ini sama dengan n pangkat 4. Dan kita tahu ya bahwa kalau barisan ini, barisan n pangkat 4 itu dia juga tidak terbatas itu. Ya, bisa ya. Oke, ini sebenarnya udah materi yang terakhir ya, saya jadikan satu. Nah, silakan dipersiapkan untuk UASnya ya. Kalian harus rajin-rajin belajar dan berlatih, dan nanti ketika ujian harus pede ya, pede untuk mengerjakan sendiri gitu ya. Saya akhiri pertemuan hari ini dan perkuliahan analisis real. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan saya pribadi mohon maaf apabila ya sering ralat terus kadang juga salah hitung atau yang lainnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga untuk semangat kalian yang telah mengikuti perkuliahan online ini sampai yang terakhir ini ya. Semoga sukses UASnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.